Halo Sobat PKU yang ada di rumah, kali ini Mpo berada di Kota Palu. Nah, kali ini Mpo juga nggak sendirian loh, Mpo bersama AO Inspiratif sekaligus udah jadi SKA loh saat ini. Nah, penasaran kan dengan kisahnya? Yuk langsung aja, nyok kita nonton Mpo Carla, nyok. Halo Mbak. Halo. Oke, Mbak boleh dong kita bincang-bincang saat terkait tentang Mbak jadi AO, terus gimana caranya sampai jadi KA nih? Oke, gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sudah berapa lama Mbak jadi AO? Kalau untuk jadi AO, kemarin saya daftar di PNN itu dari tahun 2017 di bulan November. Untuk pertama saya mendaftarnya sebagai Financial Administration Officer atau FAO, itu selama 3 tahun 7 bulan. Oke, 3 tahun lama juga ya Mbak ya? Jadi FAO-nya 3 tahun 7 bulan, terus saya ingin keluar dari zona nyaman karena memang basic saya kemarin di administrasi. Jadi saya keluar dari zona nyaman, mendaftar sebagai account officer. Oke. Boleh Mbak diceritain awal mula Mbak ketertarikannya gimana tuh? Jadi AO tuh awal mulanya gimana? Ya, kalau untuk jadi account officer, ketertarikan pertama ya tadi mau keluar dari zona nyaman, mau coba suasana baru. Karena kan administrasi ini kita fokusnya di kantor aja Mbak. Betul. Jadi saya mau keluar dari zona nyaman itu jadi account officer di lapang. Oke, itu kenal dari PNM itu awal mulanya gimana Mbak? Nah, awal mulanya kemarin sekolah saya, mantan sekolah SMK kemarin itu sudah kerjasama sama PNM. Jadi ada job fair di sekolah saya lihat ada peluang di PNM. Pendaftarannya ada buka Financial Administration Officer tadi Mbak. Iya, jadi betul. saya mendaftar sebagai administrasi. Jadi berniat udah yang tadinya jurusannya udah di bagian akuntansi, terus abis itu ingin mendaftar langsung kerja nih Mbak. Iya. Oke. Boleh dong Mbak, pastinya kalau di setiap kerja itu ada suka dan duka, ada kekurangan dan kelebihan ya Mbak ya. Selama ini yang Mbak rasain, boleh dong di sharing-sharing terkait suka dan duka dan kekurangan dan kelebihannya. Kalau untuk sukanya sendiri jadi account officer yaitu kita bisa explore banyak tempat. Terus kita banyak ketemu nasabah-nasabah yang mungkin karakternya berbeda-beda Mbak. Iya pastinya. Terus kalau untuk dukanya sendiri kemarin jadi account officer saya sempat bermasalah sama nasabah Mbak. Kalau untuk kelebihannya nih Mbak, jadi AO itu tadi kan Mbak sudah ceritain ya kekurangannya. Kayak sukanya itu gimana selama Mbak bekerja ini? Kalau untuk sukanya ya banyak sih Mbak untuk kesan-kesannya sebagai AO di PNN sendiri. Kita bisa belajar, banyak belajar bagaimana cara penyaluran pembiayaan untuk nasabah-nasabah yang mungkin terkendala dengan modal usaha seperti itu. Oke, jadi kayak kerja sambil kayak mikir juga ya Mbak, kayak oh ternyata masih banyak juga orang di luar sana yang membutuhkan modal misalnya, kita yang bantu gitu ya Mbak, kayak memotivasi diri kita juga gitu. Oke, mungkin untuk tadi dari suka dan duka pastinya sebagai AO nggak mungkin nggak ada cerita uniknya nih Mbak. Ada. Aku pengen tahu Mbak cerita uniknya dari AO ini tuh apa? Ada. Salah satunya di pengalaman Mbak yang nggak pernah terlupakan. Sampai sekarang yang nggak pernah terlupakan itu Mbak, kejadian kemarin saya penagihan di salah satu daerah, di salah satu desa. Ini kumpulan temannya yang lain kumpulan. Nah, satu nasabah ini nggak hadir karena alasannya ada keperluan mendadak. Jadi saya datang kunjungan ke rumahnya, dia tidak ada di rumah. Kata tetangganya dia ada ke rumah temannya. Nah, saya datangi ke rumah temannya, tidak ada orang di dalam. Saya sudah ketuk-ketuk pintunya, tidak ada yang keluar. Tapi saya lihat ada orang yang di dapur. Karena kita sebagai petugas segan juga untuk masuk langsung kan ke rumahnya orang. Jadi saya minta tolong nasabah antar ke dalam. Setelah kita masuk, memang tidak ada orang. Tapi setelah saya mau balik ulang keluar dari rumahnya nasabah tersebut, saya lihat di belakang pintu ada rambut yang kelihatan. Nah, jadi setelah saya buka itu pintu, siapa gitu? Setelah saya buka pintu, ternyata nasabah tadi itu ada di belakang pintu itu. Oke, jadi kayak
yang tadinya kayak mana nih orangnya, ternyata nggak ada di dalam, ternyata sembunyi gitu ya. Sembunyi di belakang pintu tadi. Tapi akhirnya ketemu. Ketemu. Itu, Mbak. Itu gimana cara menangani seperti itu, Mbak? Nah, dari situ nasabahnya juga ketawa kan, karena sudah ketahuan. Jadi saya bilang, Ibu tidak boleh sembunyi begini, Bu, karena kewajibannya ini untuk pembayaran angsuran. Jadi dibilang alasannya memang belum ada uang angsurannya tadi. Jadi dibilang tunggu suaminya gajian. Jadi situ kita toleransi, Ibu hadir di tempat kumpulan untuk minta, kan ada sistem tanggung renteng di TNM. Jadi mau nggak mau ya, mau nggak mau nasabahnya ke kumpulan minta tanggung rentengnya, sudah selesai angsurannya pada hari itu. Nanti pada saat suaminya gajian dia gantikan tanggungan. Oke, mungkin tadi itu yang kayak nggak pernah terlupakan sama Mbak ya. Sampai sekarang itu ceritanya lucu banget sih Mbak. Kayak aku aja sampai ketawa ya, kayak yang bisa nasabah itu yang kayak sembunyi-sembunyi diam-diam, tapi itu sebenarnya yang tadinya kita kayak kerjaan itu berat, jadinya itu hal yang suatu yang lucu buat kita, jadi kayak hiburan juga gitu ya Mbak. Betul. Oke, mungkin tadi dari cerita uniknya nih Mbak, strategi dekat dengan nasabah itu gimana tuh cara Mbak Kia? Kalau saya sendiri strateginya yang pertama itu saya pendekatan dulu sama nasabahnya, tanyakan usahanya apa, pinjamannya, kan biasanya kita ada data-data nasabah jatuh tempo Mbak, jadi diperhatikan untuk nasabah jatuh tempo ditawarkan kembali pencairan untuk penambahan modal usaha, karena nasabahnya kalau merasa diperhatikan oleh petugas juga, dia akan sendirinya akrab ke kita, maksudnya kenal ke kita gitu. Jadi pastinya ada strategi gimana supaya nasabah tuh juga nyaman sama kita ya Mbak ya. Walaupun jadi tuh nggak ngelihat Mbak O ini tuh kayak yang lari langsung mana-mana. Jadi tetap harus punya strategi supaya biar dekat sama nasabah gitu ya. Oke, mungkin tadi aku boleh di apa namanya itu perjalanan mungkin Mbak selama menjadi AO, terus tadi katanya hingga sampai saat ini jadi KA. Nah itu boleh diceritain perjalanan itu gimana Mbak? Perjalanannya pertama di tahun 2017 mendaftar sebagai FHO 3 tahun 7 bulan. Setelah itu jadi account officer selama 7 bulan. 7 bulan? Iya, 7 bulan. Juga ya, Mbak? Terus setelah dari 7 bulan asesmen jadi SHO. Nah, SHO itu masa jabatannya 8 bulan. Setelah dari 8 bulan tadi asesmen lagi jadi kepala unit. Kepala unit. Kepala unit. Asesmen terus menerus ya, Mbak? Alhamdulillah. Setelah dari kepala unit sampai sekarang di asesmen jadi kepala area. Dari perjalanan itu Mbak, tentunya pasti punya tantangan kan? Iya. Nah, apa yang membuat Mbak Kia itu tertantang gitu? Dan tantangannya tuh apa? Selama perjalanan itu tadi? Iya, saya orangnya suka dengan tantangan sih Mbak. Betul. Saya suka dengan pekerjaan saya sekarang karena memang pekerjaan saya ini bisa membuat saya banyak belajar. Contohnya kemarin PNM kan ada jenjang karirnya Mbak, dari AO, dari SHO. SHO itu kita sudah belajar cara menjadi leader. Nah, jadi setelah dari SHO kita asesmen lagi jadi KUM. Nah, di situ KUM kita karena kepala unit, jadi memang betul-betul banyak hal-hal yang dipelajari karena kita menangani ada beberapa AO dan SHO dalam satu unit itu yang karakternya berbeda-beda. Jadi banyak pelajaran sih yang didapat dari kita menjadi sebagai KUM. Nah, dari situ kita bisa ambil pelajaran sehingga kita bisa sampai sekarang. Sampai saat ini, sampai sekarang tuh gak mudah ya Mbak ya. Pasti punya lika-liku perjalanan yang kayak susahnya dulu baru bersenang-senang kemudian, itu kata peribahasa ya Mbak. Oke, mungkin tadi dari perjalanan Mbak pastinya awal-awal di luar sana tuh kayak minta tipsnya dong Kak, katanya gitu. Boleh dikasih tipsnya atau dan triknya juga gimana caranya itu supaya terbilang cepat ya Mbak ini ya, yang kayak jenjang karirnya itu langsung aja gitu, sat gitu. Itu boleh dikasih tipsnya Mbak? Kalau untuk tipsnya dari saya sendiri yaitu yang pertama fast respon dengan apa yang ditargetkan, dengan apa yang diarahkan oleh atasan. Yang pertama itu kita harus cepat tanggap. Cepat tanggap, itu pasti sih Mbak. Soalnya kalau kita yang masih lemot, masih yang kayak bingung sih harus ditanyakan ya Mbak ya. Jangan kalau misalnya kita bingung dipendam sendiri. Harusnya kayak kalau pekerjaan itu pastinya yang kayak nggak tahu, harus cari tahu. Harus cari tahu. Betul. Jadi jangan diam sendiri gitu ya Mbak. Kalau tips yang lain Mbak, selain yang tadi fast respon terus apalagi tuh? Ya, kita juga kerjanya ikhlas Mbak. Betul, ikhlas. Harus itu pasti ikhlas. sih Mbak. Jangan pekerjaan ini dijadikan sebagai beban. Betul. Karena kalau dijadikan sebagai beban pasti akan
membuat kita down, kalau ada masalah langsung down, langsung mau resign gitu. Jadi pekerjaan itu dijadikan hobi kalau bisa. Betul. Apalagi ini jadi AO tuh nggak mudah ya Mbak ya, yang kayak pastinya butuh tenaga, stamina, terkuras juga. Jadi mau nggak mau kita harus tetap terus stabil, kondisinya juga, fisiknya juga gitu ya. Oke, mungkin dari tadi perjalanan Mbak hingga sampai saat ini dan tipsnya juga. Mungkin tadi Sobat PKU kita juga bertanya-tanya nih, yang di depan kita nih ada apa nih sebenarnya ya, kok kayak bagus banget di depan kita ya Mbak. Ini dari kerajinan nasabah kita nih Mbak. Nasabah. Ini tas anyaman ini Mbak ya. Mungkin dari plastik, dari plastik jadi sampah mungkin ya, habis saya makan terus dijadiin kerajinan. Bisa kreatif ya ternyata ya Mbak ya. Ini itu dari Ibu Emma Sriwahyu. Oke, jadi ini dari Ibu Emma ya, itu udah bagus banget. Dari bentuknya aja tuh udah yang kayak tas-tas lucu gitu ya Mbak, bisa dipakai kemana-mana. Ini pun kayak ada yang punya resleting. Bener, resletingnya udah lengkap, terus juga warnanya juga bukan yang kayak dari plastik sembarangan. Jadi pilihan warna itu juga oke, misalnya dari warna ungu, warna merah ke hijau, jadi nggak terlalu ngejreng gitu, nggak terlalu yang gimana gitu. Udah bagus banget ini. Kalau dari produk nasabah kita sendiri ini udah naik kelas banget sih Mbak. Ini dari bentukannya, dari apa sih namanya itu, ketelitiannya juga rapi ya Mbak ya. Kadang kan plastik ini susah dibentuk, tapi ternyata Ibu nasabah kita satu ini udah sangat kreatif gitu. Nah, bagi Sobat PKU nih yang ingin melakukan pemesanan, silakan nomornya di bawah ini. Oke, mungkin tadi kita udah lihat kerajinannya, sekarang mungkin di depan itu ada apa itu Mbak? Ada sambal roa, ini sambal khas Palu. Khas Palu itu. Roa apa itu Mbak? Sambalnya itu pedas atau gimana? Iya, Ikan. pedas. Oke, mungkin kita boleh coba kali ya Mbak, supaya tahu nih rasanya itu gimana ya. Oke, mungkin boleh kita coba Mbak. Oke, ini mungkin kita masukin ke sini kali ya Mbak ya. Oke. Mungkin kita boleh coba dengan makannya di depan itu ya Mbak, risol ini ya, kita boleh coba kali ya. Oke. Kita coba. Sampai kita cocol sama roanya. Ini pasti kayaknya enak sih Mbak, pedes gitu ya. Enak. Coba dulu ya. Kayak ikan gitu ya Mbak, berasa ya? Iya. Enak loh. Terus pedas. Kadang kan ada sambal yang kayak bumbunya masih belum berasa. Ini berasa banget Mbak. Rempahnya juga. Ini dari Ibu Indriani. Nasabah kita juga ya Mbak ya, dari Palu juga. Wah, dari Sulawesi Tengah Palu. Sambal roa. Ini udah ada halalnya loh Mbak. Udah ada logo halalnya juga. Terus packagingnya juga udah bagus banget ini Mbak. Udah pakai apa sih namanya ini? Strapless gitu yang kayak untuk logo gitu ya, udah dipakai. Bisa dikirim ke luar bisa dilihat di luar kota, udah bisa jadi pusat oleh-oleh juga nih sama roanya. Enak banget Mbak. Sampai kita cocol sama risol. Udah enak banget nih. Oke, mungkin tadi Sobat PKU yang bertanya-tanya sambal roanya beli di mana nih, Pok? Nah, Sobat PKU bisa langsung aja ke nomor yang di bawah ini, langsung hubungi. Oke, mungkin tadi kita udah bincang-bincang terkait perjalanan Mbak dan liku-liku jadi AO hingga jadi KA itu gimana. Mungkin pastinya ya Mbak, kalau kita bekerja pasti punya tanggung jawab namanya. Itu apa sih Mbak tanggung jawab Mbak Kia itu selama bekerja yang paling besar itu apa? Kalau untuk tanggung jawab dari pekerjaan sendiri yaitu untuk mencapai target yang sudah diberikan oleh atasan, itu tanggung jawab. Tidak bisa dikatakan berat sih Mbak, karena memang namanya tanggung jawab ya pasti harus diselesain, walaupun mau gimana pun tanggung jawab ya namanya tanggung jawab ya pasti harus diselesain, bener ya Mbak? Kalau untuk dari sisi keluarga sendiri itu gimana Mbak? Nah, kalau untuk keluarga saya ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga juga. Ya, soalnya Bapak sudah meninggal dari tahun 2017. Iya. Jadi saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Adik saya kemarin Bapak meninggal tahun 2019, adik saya kelas 2 SD, sekolah dasar. Sekarang masih baru. Iya, sekarang adik saya sudah kelas 1 SMP, itu semua dari SD sampai SMP Mbak yang biayain. Wah, keren banget ya Mbak. Itu gimana itu Mbak? Ada mengalami struggle nggak Mbak?
kayak gimana caranya Mbak itu tetap terus membiayain itu gimana itu? Apa sih yang dalam diri Mbak itu tetap terus harus gimana? Iya, kalau itu dari penghasilan sendiri, dari gaji bisa dibagi ke orang tua. Terus saya juga punya usaha sampingan, Mbak. Usaha sampingan, apa itu Mbak? Jualan jilbab. Oh, jualan jilbab. Itu mulai dari kapan? Itu kemarin dari tahun 2021 sih, Mbak. Oh, sampai sekarang? Iya. Itu awal mulai kenapa Mbak ingin buka usaha? Apakah karena kayak aku kayaknya harus ini deh, harus kerja sampingan, atau memang mulai dari hobi atau dari lingkungan yang mendukung apa gimana? Dari lingkungan sih Mbak, karena kan kita pekerjaannya semuanya cewek dan iya. rata-rata kan berhijab. Berhijab semua. Terus banyak juga yang kadang tanya sama saya, jilbabnya rapi, bahannya di mana, bahannya apa gitu. Daripada saya mereka cari toko lain, jadi saya yang ngarahkan beli sama saya saja. Iya betul ya. Jadi kayak ada terfikirkan Mbak untuk jualan itu. Itu ada basic bisnisnya atau memang Mbak suka jualan atau gimana? Saya suka jualan, Mbak. Suka jualan, dari dulu Mbak suka jualan? Iya, dari sekolah, SD, SMP itu saya suka jualan. Mulai dari buah-buah, es lilin, sekolah. Jadi kecil-kecilan, terus akhirnya Mbak ingin mengembangkan nggak bisnis Mbak ini? Iya, pasti ada dong Mbak, punya mimpi mengembangkan. Kalau misalnya ada rezeki bisa buka toko sendiri. Betul, toko, inovasi-inovasi, apalagi sekarang udah online, semua serba online, jadi Mbak kayak ingin mengembangkan bisnis itu lagi. Iya, betul. Itu keuntungannya gimana menurut Mbak? Apakah sudah tercukupi atau kayaknya harus bisnis lagi gitu? Kalau untuk dari Allshop sendiri sih Mbak, untuk kebutuhan ya mungkin sudah tercukupi. Sudah ya, alhamdulillahnya. Jadi dari Allshop tadi bisa juga untuk tambah memberikan orang tua. Betul, jadi penghasilan tambahan untuk orang tua ya Mbak ya? Betul. Jadi nggak hanya pekerjaan utama, tapi pekerjaan sampingan juga dapat membantu ya? Iya. Oke, udah keren banget nih Mbak. Kalau untuk, berarti sampai saat ini masih jalan Allshop-nya Mbak? Iya, masih jalan. Masih jalan ya? Itu konsumennya gimana tuh? Tetap terus mencapai target nggak untuk bisnisnya? Atau pas ada orang pesan baru order apa gimana? Iya, biasanya nanti ada yang pesan baru order, karena kan kepala area ini pindah-pindah Mbak tempatnya, unit-unitnya. Jadi biasanya posting-posting, nanti semisal kalau ada yang pesan baru diantarkan ke unit-unitnya. Tapi lumayan Mbak penghasilannya ya? Lumayan sih Mbak. Udah cukup ya? Iya. Modalnya yang dikeluarkan itu besar nggak? Kemarin modal awalnya itu 500.000, saya stok jilbab. Nah, dari situ laku kan dari 500.000 ya. Jadi untuk keuntungan itu saya belum pakai, jadi pakai lagi untuk belanja jilbabnya. Oke, jadi modalnya nggak gali lubang ke lubang ya. Jadi kayak berputar terus ya modalnya. Keren banget nih Mbak. Mungkin tadi Mbak juga udah cerita tentang tanggung jawab. Terus pengen tahu nih Mbak punya ini nggak sih kayak pernah mengalami yang namanya itu kehilangan harapan pastinya kan? Iya. Itu gimana? Boleh diceritain? Untuk kehilangan harapan sendiri ya pada saat Bapak meninggal itu sih Mbak. Kemarin soalnya pertama masuk di PNM, penempatannya itu jauh dari rumah. Terus selama 2 tahun bekerja kan jauh dari rumah. Biasanya balik ke rumah itu 1 bulan 1 kali, bahkan 3 bulan 1 kali balik ke rumah. Jadi jarang ketemu sama orang tua. Jarang juga ya. Betul. Jadi merasa kayak kurang dekat dengan orang tua, padahal sedang sakit gitu ya Mbak ya? Jadi pada saat 2019 kemarin dimutasi unit dekat dengan rumah. Oke, alhamdulillahnya lagi rezekinya ya Mbak? Alhamdulillah rezekinya. Tapi yang bikin down lagi karena 2 minggu Mbak, baru 2 minggu di rumah, Bapak udah meninggal. Jadi waktunya itu terasa ya? Walaupun masih 2 minggu di rumah, tapi masih rasa jauh Mbak, karena baru sebentar sama-sama orang tua. Itu Mbak gimana tetap terus menjalani hari-harinya gimana itu Mbak? Motivasi di diri Mbak itu apa? Ya karena saya berpikir Mbak, ibu kan ibu rumah tangga. Betul. Kakak juga satunya kuliah, satunya lulus SMK udah gak ada pekerjaan. Jadi kakak yang melanjutkan pekerjaan bapak petani. Nah, terus saya berpikir kalau misalnya saya tidak melanjutkan pekerjaan saya atau saya tidak semangat untuk bekerja, gimana ke depannya? Adik saya bagaimana? Jadi saya berpikir saya yang akan biayai adik saya sampai sekolahnya. Sampai lulus, sampai dia udah bisa ngasilin uang sendiri lagi. Iya betul Mbak. Wah keren banget sih Mbak. Itu yang tertanam di diri Mbak ya? Iya, itu yang bikin saya kuat sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Itu
gimana? Maksudnya perasaan Mbak itu setelah bapaknya udah meninggal, terus sampai menjalani hari-hari Mbak itu gimana perasaannya? Ya awal-awalnya sih berat Mbak. Berat ya? Berat. Pasti nggak mudah Mbak iya, posisi. tapi dari situ ternyata saya bisa lewati semua. Bisa lewatin semua. Itu juga bisa jadi motivasi orang di luar sana loh Iya. Mbak. Jadi dari situ saya tetap semangat kerja. Betul. Sehingga sampai sekarang mulai dari jenjang karir. Makanya tadi di FAO kan jenjang karirnya ini Mbak ya, nggak ada jenjang karirnya. Jadi saya mau keluar dari zona nyaman jadi AO biar bisa jenjang karirnya naik-naik terus. Otomatis kalau jenjang karir kita naik, otomatis gaji juga naik kan Mbak. Jadi bisa lebih lagi dikasih kepada orang tua. Jadi itu yang bikin semangat saya untuk bekerja mulai dari AO sampai dengan KA sekarang. Oke, keren banget sih Mbak. Untuk dari, kan Mbak bekerja nih, apa penghasilan terbesar Mbak? Apakah Mbak pernah mengalami seperti mendapatkan hal yang menurut Mbak ini kayak suatu kebanggaan gitu selama bekerja di sini? Banyak Mbak. Yang pertama kemarin saya jadi FAO. Sebelumnya saya belum pernah naik pesawat karena dari PNM. Udah langsung pernah naik pesawat. Naik pesawat training kemarin ke Makassar 2 kali. Wow. Jadi itu suatu kebanggaan juga buat saya Mbak dari PNM. Saya bisa merasakan yang namanya naik pesawat. Setelah itu jadi FAO kemarin dapat reward juga 2 kali, 2 tahun berturut-turut FAO terbaik. Keren. Terus jadi AO 7 bulan, terus SAO, KUM, dan KA. Terus juga pernah dapat reward handphone dari PNM. Handphone juga dapat? Iya, itu pernah. kenapa itu? Itu kemarin penjelasan Mbak tentang flow proses pembiayaan di Mekar. Jadi Selindo saya dapat juara 1 handphone. Wih, keren, juara 1 lagi Mbak. Juara 1. Luar biasa ya Mbak kayak ini. Terus apa lagi itu yang menurut Mbak yang membanggakan? Yang membanggakan lagi saya bisa bantu renovasi rumah orang tua. Keren. Yang kemarin rumahnya papan Mbak, sekarang udah bisa ditembak. Mbak, keren banget loh itu Mbak. Di usia Mbak yang tadi 24 tahun ya, udah bisa menghasilkan sebanyak itu tuh nggak mudah buat semua orang, tapi memotivasi Mbak. Jadi orang yang masih jenuh kerja, apalagi jadi AO, itu nggak menutup kemungkinan jenjang karirnya masih di situ-situ aja. Iya, betul. Asal kita mau tetap terus maju, berkembang, terus mencari inovasi itu ya Mbak ya, yang penting gitu. Oke, mungkin tadi dari Mbak Kia sendiri kan udah ada tanggung jawab yang besar. Aku pengen nanya Mbak, menjadi sosok tulang punggung keluarga nih Mbak, hal apa yang buat Mbak itu sulit? Menjadi sosok tulang punggung keluarga, yang buat sulit itu ya tadi tanggung jawabnya Mbak. Tanggung jawabnya. Untuk kita harus terlihat kuat di hadapan orang. Padahal di dalam dirinya kayak aduh ini. Walaupun pekerjaan seberat apapun Mbak, kalau semisal balik ke rumah ya nggak bisa diceritain sama orang tua juga, karena pasti namanya juga orang tua kalau semisal lihat anaknya capek mungkin atau sulit pekerjaannya. Kayak nggak ingin dilihatkan apa yang kita rasain, cuman kita pendam aja ke diri sendiri. Tapi tidak baik juga sih Mbak sebenarnya dipendam. Jadi kayak kita meluapkannya dengan hal yang lain, seperti jalan-jalan atau gimana. Jadi tidak terlalu difikirkan juga. Jadi tetap intinya di depan orang tua tetap harus kita bisa loh, gitu ya Mbak ya. Oke, mungkin tadi udah kita bincang-bincang. Jadi yang membuat Mbak Kia itu kuat sampai sekarang itu apa? Mbak Kia itu kuat kayak sosok yang kuat yang tetap harus bekerja, itu apa faktornya? Bapak saya pernah bilang begini Mbak, kalau kita mau bahagia dengan pekerjaan kita itu kerjakan dengan ikhlas. Jadi itu yang sampai dengan saat ini yang saya tanamkan dalam terpikirkan. Yang bikin kuat saya itu adalah walaupun serumit apapun masalah yang ada di pekerjaan saya sekarang, kita harus kerja dengan hadapi dengan ikhlas. Hadapi dengan ikhlas. Mau gimana pun situasinya, hadapi dengan ikhlas. Karena dengan ikhlas salah satu kunci ya Mbak ya di hidup ini tuh. Ikhlas, sabar. Ikhlas sama sabar. Betul. Dapetin misalnya lingkungan yang nggak enak, tetap ikhlas, tetap sabar. Dapat kerjaan juga nggak enak, tetap ikhlas aja terus. Terus-menerus seperti itu ya. Jadi itu yang tertanamkan di diri Mbak. Supaya tetap terus kedepannya mau gimana nih, setiap tahunnya mau gimana ini ya Mbak. Karena kan perjalanan masih panjang, masih muda juga ya kita Mbak ya. Gitu, oke. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak Mbak? Menurut Mbak kira-kira
untuk keluarga disampaikan dan juga almarhum Bapak Mbak di kamera boleh disampaikan misalnya Mbak itu ke depannya bagaimana, Mbak itu harapan Mbak dan Mbak udah sampai di detik ini loh gitu. Boleh disampaikan Mbak? Untuk orang tua saya, terutama ibu saya berharap ke depannya tetap sehat, panjang umur, hingga bisa saya membanggakan kedua orang tua saya, terutama bapak saya yang sudah tidak ada. Saya belum sempat memberikan apa-apa kepada orang tua saya. Jadi untuk ibu saya yang masih ada sekarang, saya berharap bisa terus tetap hidup hingga saya bisa membanggakan ibu saya. Wih, keren. Kalau untuk Bapak Mbak tuh yang mungkin pastinya mereka dengar itu Bapak Mbak, boleh disampaikan? Untuk Bapak yang sudah mendahului, semoga saya bisa tetap kuat untuk menghidupi adik saya dan ibu yang masih ada di sini. Oke, keren banget. Bapak pasti dengar, Mbak. Kayak ternyata anaknya udah bisa loh. Udah bisa ngebanggain tuh luar biasa loh, Mbak. Bangganya pasti luar biasa ya, Mbak ya. Iya. Oke, mungkin boleh disampaikan juga untuk harapan diri Mbak sendiri dan motivasi untuk karyawan AO di luar sana ataupun pekerja di luar sana supaya tetap terus termotivasi. Boleh Mbak dikasih motivasinya? Jadi buat teman-teman PNM Mekar tetap semangat untuk kerja, apapun yang kalian rasakan itu pasti bisa teman-teman lewati. Seberat apapun masalah tetap melewatinya dengan ikhlas dan sabar. Oke, wih, keren banget nih Sobat PKU. Oke, mungkin selesai sudah ya Pokarla sesi kita kali ini, di episode kita kali ini. Terima kasih ya Mbak Kia udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol, terus buat sharing terkait inspirasi-inspirasi Mbak yang luar biasa, yang awal mulanya jadi FAO, AO, hingga saat ini jadi KA dan tetap terus maju, nggak hanya jadi KA aja, bisa jadi manajer ataupun jadi pinca juga bisa, amin ya Mbak ya. Jadi kayak per step kita berjalan ya, seiring berjalan waktu, udah keren banget loh. Ini udah menginspirasi AO di luar sana, dan gak hanya AO ya Mbak, pastinya semua pekerja di luar sana yang nonton episode kita kali ini tuh terinspirasi sama kinerjanya Mbak Kia. Oke Sobat PKU yang ada di rumah, terima kasih telah menyaksikan episode Pokarla di episode kali ini. Nyok, kita nonton Pokarla, nyok.